Selamat pagi adik-adik. Shalom semuanya. Oke, apa kabar? Sehat-sehat ya? Mas Dian apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Oke. Pada hari ini kita mau sekolah minggu bareng, kita mau memuji nama Tuhan dan juga kita nanti akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Sebelum kita mulai hari ini, adik-adik sekalian bahagia nggak di rumah? Seneng nggak? Oke, seneng semua ya. Sekarang kita mau memujikan lagu dari Terbit Matahari. Adik-adik bisa bangkit berdiri ya yang di rumah ya, sampai tepuk tangan. Berikutnya mari kita berdoa bersama ya. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman Tuhan dan juga nanti akan memuji nama Tuhan. Kiranya Kau berkati dari awal, pertengahan hingga akhir supaya dapat berjalan dengan lancar. Kiranya Kau ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, masih semangat ya adik-adik. Kita mau memuji nama Tuhan lagi dengan lagu apa Mas Dian? Yesus kekasih Jiwaku. Oke, langsung aja. Sambil tepuk tangan ya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari, dari terbitnya matahari,
setelah ini kita akan memasuki firman Tuhan. Kita mau pujikan lagu baca kitab suci. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu. Baik, untuk waktu dan tempat saya persilahkan kepada pembawa firman pada pagi hari ini. Shalom adik-adik sekolah minggu yang terkasih. Apa kabar hari ini? Kiranya adik-adik semua dalam keadaan sehat, semangat, dan sukacita selalu. Ketemu lagi dengan Bunda Penti. Ya, siapa yang sudah kangen sekolah minggu di gereja seperti dulu? Ketemu dengan teman-temannya, nyanyi-nyanyi bersama secara langsung. Kemudian sehabis sekolah minggu masih bisa bermain-main. Ya, kita berdoa bersama-sama kiranya pandemi COVID-19 segera berakhir dan kita bisa sekolah minggu di gereja berkumpul bersama teman-teman lagi. Sebelum kita belajar firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Bunda Penti hantarkan, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan atas kesehatan yang sudah Engkau berikan pada kami hari ini, hingga kami boleh mengikuti sekolah minggu secara online. Tuhan, kami juga bersyukur untuk sukacita, damai sejahtera, berkat yang melimpah yang Engkau anugerahkan untuk kami dari hari lepas hari. Tuhan Yesus, pada hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau buka hati dan pikiran kami masing-masing. Engkau beri hikmat kebijaksanaan hingga kami boleh mengerti apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kiranya firman-Mu hari ini boleh menjadi berkat untuk kami dan juga orang-orang yang kami kasihi. Tuhan, kiranya Engkau kuduskan saat ini, di saat kami mendengarkan firman-Mu dan menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, doa ini kami panjatkan. Haleluya. Amin. Adik-adik, pada kesempatan yang indah ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan yang diambil dari kitab Lukas 15 ayat 1 sampai dengan 3, dilanjutkan dengan ayat 11b sampai dengan 32. Adik-adik nanti bisa membacanya secara lengkap di rumah, atau bagi adik-adik yang belum bisa membaca, bisa minta tolong papahnya atau mamanya untuk membacakan ya. Jadi dalam kitab Lukas 15 ayat 11b sampai dengan 32 diceritakan bahwa dalam suatu kesempatan Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada orang-orang Farisi bahwa Bapa Surgawi itu mengasihi semua orang tanpa kecuali. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan hal tersebut melalui 3 perumpamaan. Nah, salah satu perumpamaan yang digunakan oleh Tuhan Yesus adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Perumpamaan tentang anak yang hilang yang diceritakan Tuhan Yesus kepada orang Farisi demikian adik-adik. Jadi, ada seorang pria yang memiliki 2 orang anak. Dan pria itu berjanji akan memberikan uangnya kepada anak-anaknya pada saat ia meninggal dunia. Tetapi yang bungsu tidak sabar adik-adik. Ia meminta uang yang menjadi bagiannya saat itu juga. Sehingga ayahnya pun memberikan uangnya kepada anak bungsu tersebut.
Anak laki-laki itu kemudian mengambil uangnya dan meninggalkan rumah. Ia pergi ke negara lain, adik-adik. Anak itu berbuat dosa berulang kali. Ia menghabiskan semua uangnya. Akhirnya, anak itu tidak punya uang untuk membeli makanan. Ia sangat lapar. Ia meminta bantuan seseorang. Pria itu memberinya pekerjaan untuk memberi makan kepada babi-babi peliharaannya. Bocah itu sangat lapar, sehingga ia ingin makan daging babi. Ia tahu bahwa pelayan di rumah ayahnya memiliki makanan yang lebih baik daripada yang ia makan. Ia memutuskan untuk bertobat dan ia meminta untuk menjadi pelayan di rumah ayahnya. Ketika anak itu pulang, ayahnya melihat ia datang. Sang ayah berlari menyambut anaknya, adik-adik. Ia memeluknya dan menciumnya. Anak laki-laki itu memberitahu bahwa ia telah berbuat dosa. Ia merasa sangat tidak pantas untuk disebut sebagai anak laki. Sang ayah meminta pelayannya untuk memberinya pakaian terbaik dan mengenakan kepada putranya. Pelayan itu kemudian memakaikan sepatu di kaki anak laki-laki tersebut dan cincin di jarinya. Sang ayah menyuruh pelayan untuk menyiapkan pesta, adik-adik. Ia ingin semua orang merayakannya. Anak yang telah berbuat dosa telah bertobat dan kembali ke rumah. Anak tertua yang sedang bekerja di ladang, ketika ia pulang, ia mendengar musik dan tarian. Seorang pelayan memberitahu dia bahwa saudaranya, adiknya telah kembali ke rumah. Dan ayahnya ingin semua orang merayakan hal tersebut. Anak sulung marah dan tidak mau masuk ke dalam rumah. Ayahnya keluar untuk berbicara dengannya. Sang ayah bersyukur karena putra sulungnya selalu tinggal bersamanya. Semua yang dimiliki ayah akan menjadi miliknya. Sang ayah juga mengatakan bahwa ini adalah saat yang tepat untuk merayakannya. Ia senang putra bungsunya telah bertobat dan kembali ke rumah. Adik-adik sekolah minggu yang terkasih, teladan apa yang bisa kita ambil dari firman Tuhan hari ini? Ya, kita belajar untuk jangan malu mengaku salah. Seperti halnya anak bungsu yang sudah berbuat salah, berbuat dosa, kemudian ia bertobat, berbalik kembali kepada keluarganya, dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Adalah dibutuhkan kemauan untuk mengakui, memohon maaf, dan berbalik. Tindakan dan kemauan seperti itulah yang menjadikan orang tua si bungsu ini berbelas kasihan. Meski orang lain, termasuk kakaknya, sulit menerima keberadaannya, namun orang tua tetap menerima dengan sukacita. Ia mengerti benar tentang segala sesuatu yang terjadi dalam diri anak-anaknya. Sedemikian bersalah seorang anak atas kemauan untuk mengakui dan berbalik, tentu menjadikan orang tua tidak sampai hati. Mari belajar dari si bungsu, dari cerita hari ini. Harus kita akui bahwa setiap anak pasti pernah melakukan kesalahan. Namun, ketika kita bertekad untuk berbalik dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, tentu ada pengampunan. Maka beranilah untuk mengakui, memohon maaf, dan berbalik untuk tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Contoh kesalahan yang disengaja, misalnya namanya anak-anak ya, kita dimintai tolong ibu untuk
membeli sesuatu di warung. Ibu memberikan sejumlah uang, kita membelanjakannya sesuai dengan yang diamanatkan oleh ibu. Ternyata ada kembaliannya. Sampai di rumah ibu tanya, "Nak, mana kembaliannya?" "Loh Bu, uangnya kan habis, tadi kan ibu membeli beberapa kebutuhan, uangnya habis." Padahal ada kembaliannya. Kembaliannya itu untuk membeli jajan. Nah, suatu saat apabila ibu mengetahui hal tersebut, pasti akan sangat kecewa atas ketidakjujuran kita. Maka kita harus berani untuk mengaku salah, meminta maaf, dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Kesalahan yang tidak disengaja, misalnya adik-adik, kita pinjam buku cerita dari teman, kita bawa pulang. Nah, mungkin karena kita terlalu bersemangat membuka halaman-halamannya, ada halaman yang sobek. Wah, kita tentu merasa bersalah ya adik-adik ya. Apakah kita menutupinya dengan diselotip aja biar gak kelihatan. Nah, kalau suatu saat teman kita mengetahui, "Loh kok buku ceritaku sobek, kemarin kan dipinjam sama ini, kenapa dia gak mengaku?" Nah, itu kan akan membuat kecewa. Jadi kita harus mengaku salah bahwa kita tidak sengaja menyobekkan buku ceritanya. Kita meminta maaf. Oh iya, adik-adik punya teman gak yang badannya gendut? Nah, mungkin dengan tidak sengaja kita memanggilnya bukan namanya tapi gendut. Nah, itu tidak baik ya adik-adik. Mulai sekarang Bunda Penti akan sangat bersukacita jika adik-adik menghentikan kebiasaan membuli atau mengejek teman. Atau mungkin temennya rambutnya keriting, adik-adik manggilnya bukan namanya tapi "Bo, Kribo." Itu misalnya ya adik-adik ya. Kita tidak boleh memanggil teman dari keadaan fisik mereka, karena nama itu adalah sebuah doa dari orang tua. Jadi kita harus memanggil teman dengan nama yang sudah diberikan orang tua kepada mereka, dipanggil dengan baik. Itu tentu akan menyenangkan hati Tuhan. Dan jika adik-adik pernah melakukan hal tersebut, misalnya mengejek teman, kita harus meminta maaf, kita harus berbesar hati mengakui kesalahan dan meminta maaf dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Jadi kesimpulannya adik-adik, setiap orang pasti pernah berbuat salah, tetapi tidak semua orang berani untuk mengakui kesalahan yang pernah diperbuatnya. Nah, meminta maaf adalah salah satu wujud dari keberanian itu. Berani untuk mengaku salah, berani untuk meminta maaf, ya, keberanian untuk bertanggung jawab atas segala risiko yang akan terjadi, yang adalah buah dari perbuatan kita sendiri. Membekali diri dengan kemauan mengakui kesalahan dan meminta maaf adalah keren. Nah, adik-adik sekolah minggu yang terkasih, sampai di sini firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan mampukan kita untuk dapat melakukan seturut dengan kehendak-Nya. Kita akhiri, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Mampukan kami untuk menjadi pribadi yang tidak malu untuk mengaku salah, menjadi pribadi yang mau bertobat jika kami melakukan dosa dan kesalahan, dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Tuhan, sertai langkah kami untuk hari-hari selanjutnya. Kami percaya Engkau senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Kami juga berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa
kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dadah adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih untuk membawa firman kita pada pagi hari ini. Semoga firman-Nya dapat menjadi berkat ya adik-adik bagi kita semua. Untuk selanjutnya kita mau pujikan nama Tuhan lagi dengan lagu Segala Puji Syukur ya Mas Bian ya. Mari kita tepuk tangan bersama ya adik-adik. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, semua Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Oke, kita udah pujikan Tuhan. Setelah ini kita sudah memasuki penutupan adik-adik ya. Di sini kita berpisah. Sebelumnya kita mau berdoa penutup dulu ya adik-adik ya. Bersama-sama mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah menyertai sekolah minggu pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhir. Sebentar lagi kami akan undur ya Tuhan. Kiranya Kau berkati kami, kiranya Kau berkati juga aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Kau ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, adik-adik sekalian, kita mau pujikan pujian penutup kita pada pagi hari ini dengan lagu Mas Dian. Sukacitamu. Oke, ya kita pujikan sama ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh, yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku meraih dan bersuka
mengikutimu Tuhan dalam kebenaran-Mu. Melayanimu Tuhan di dalam sukacita-Mu. Sertanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Terima kasih sudah mengikuti sekolah minggu. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak ya. Tuhan berkati. Dan sampai ketemu lagi.